Sempat ramai di media sosial, pihak imigrasi memastikan 17 warga negara asing yang memiliki KTP elektronik sudah sesuai persyaratan dengan mengantungi kartu izin tetap atau kitab. Meski mempunyai KTP elektronik dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, para WNA itu tidak mempunyai hak suara pada pemilu nanti. Sempat menjadi perbincangan warganet terkait kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik, beberapa waktu terakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur beserta pihak imigrasi akhirnya angkat bicara. Berdasarkan database yang dimiliki Disduk Capil Cianjur, sebanyak 17 warga negara asing dari berbagai negara yang berada di Cianjur memang memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Berdasarkan peraturan, kepemilikan KTP elektronik bagi tenaga kerja asing memang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi. Bahkan merujuk pada pasal 63, tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib mempunyai KTP elektronik. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi, warga negara asing yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik ini telah memiliki persyaratan khusus, yakni kartu izin tinggal tetap. Izin terbatas itu bisa dilakukan oleh anak ikut orang tuanya, atau istri ikut suaminya, atau seseorang yang karena aktivitas sesuai dengan tanggung berlaku dia dapat izin tinggal terbatas, baru kemudian ada status ke izin tinggal tetap. Berapa tahun itu Pak biasa dia izin tinggal di sini Pak? Kalau kitab itu 5 tahun berlakunya dan bisa dipanjang. Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa 17 warga negara asing yang telah memiliki KTP elektronik ini tidak mempunyai hak suara pada pemilu nanti. Mungkin di teknis, kami akan menekan lebih selektif dan lebih hati-hati untuk melakukan ini. Karena saya pun ditegur oleh Pak Dirjen. Saya waktu libur saya kemarin agak tersita konsentrasi memberikan satu statement kepada beliau. Bahkan perlu kami sampaikan, kami cukup besar hatinya bahwa beliau kalau itu sesuai dengan aturan, saya backup kamu. Mengatakan gitu ke saya. Artinya kami tidak salah mengeluarkan itu karena memiliki dasar yang tadi, ada kitab itu. Sementara, bentuk KTP elektronik yang dimiliki para warga negara asing ini sekilas sama dengan KTP elektronik milik warga negara Indonesia. Namun, pada kolom kewarganegaraan ditulis negara asal mereka, serta memiliki masa berlaku selama 5 tahun. Berbeda dengan KTP elektronik milik WNI dengan masa berlaku seumur hidup. Gani Aris, Cianjur, Jawa Barat. Tidak cuma soal kampanye, sistem pendataan penduduk yang dimiliki Indonesia seringkali menjadi batu ujian pelaksanaan pemilu. Mulai dari nama ganda, nik ganda, hingga yang ramai belakangan soal kepemilikan KTP oleh warga negara asing. Kita bahas malam ini bagaimana memastikan tidak ada penyalahgunaan. Itu highlight yang akan kita gali malam ini. Narasumber saya malam ini ada Igu D. Surate, Sekretaris Ditjen Dukcapil. Selamat malam Pak Gede. Malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada Pak Firman Subagio, anggota Komisi 2 DPR. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Mulki Syadar. Mas Mulki adalah peneliti Perludem. Terima kasih Mas Mulki sudah hadir malam hari ini. Saya ke Pak Gede dulu. Pak Gede, jadi kalau secara undang-undangnya tidak ada masalah karena landasannya memang ada diberikan kepada mereka, warga negara asing itu, untuk KTP ini. Ya, Mbak Putri dan para pemirsa di seluruh Indonesia, memang akhir-akhir ini kan sepertinya KTP bagi warga negara asing itu tidak dilandasi dengan regulasi yang kuat. Tetapi kenyataannya negara kita telah mengeluarkan undang-undang sejak 2006. Pasal 63 ayat 1-nya mengatakan memang, jadi penduduk itu sebenarnya ada dua. Jadi penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu penduduk. Nah, yang harus atau yang wajib memiliki KTPL itu adalah warga negara Indonesia yang telah cukup umur dan telah kawin, gitu. Dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap atau kitab. Nah, itu memang diwajibkan di pasal 63 ayat 1-nya. Ya. Kami punya pasalnya, mungkin bisa ditunjukkan. Jadi dengan demikian dasar hukumnya sangat kuat bahwa warga negara asing yang telah memenuhi syarat dan mempunyai kitab ini itu adalah sahih adanya dia memiliki KTPL. Seperti itu. Menjadi ramai sekarang karena kemudian ada
informasi atau disinformasi atau misinformasi yang tidak diketahui persis oleh masyarakat, takutnya kemudian mereka orang-orang asing ini kemudian juga ikut mencoblos pada saat pemilu nanti. Ya, nah di sini tentunya kita mempunyai KPU yang telah dipersiapkan dengan regulasi dan jajaran sampai ke tingkat daerah untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan dia menjalankan apa keinginan undang-undang. Undang-undang itu menginginkan bahwa yang mempunyai hak pilih itu adalah warga negara. Warga negara. Jadi warga negara titik tepatnya. Warga negara yang seperti apa? Nah itu di screening lagi oleh KPU dengan jajarannya dari bulan ke bulan sehingga pada akhirnya masuk dalam DPT. Nah kalau itu dilakukan semua, nggak mungkin ada warga negara asing yang masuk dalam DPT. Demikian. Jadi tidak ada, itu tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya sekarang Mas Mulki nih dari Perludem melihat kemudian ini besar dan menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Oke, pertama saya perlu jelaskan dulu bahwa sebenarnya dalam konsep HAM, hak untuk memilih itu melekat ada batas-batas teritorial negara. Jadi yang boleh memilih hanyalah warga negara. Oleh karena itu kalau kita lihat pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Kependudukan itu, dia hanya mengkualifikasikan tentang kependudukan. Jadi tidak berbicara tentang hak pilih. Sehingga jelas WNA tidak punya hak pilih. Tidak punya hak pilih. Betul. Ini kemudian yang menjadi isu. Meskipun sebenarnya yang kalau kita lihat untuk tahun ini sebenarnya kasusnya cuma satu itu yang ada kaitannya dengan pemilih. Tapi kemudian yang menjadi isu adalah publik mempertanyakan tentang kesahihan data. Dan memang kami dalam beberapa kesempatan juga melihat ada potensi-potensi permasalahan seperti ini. Kita ingat misalnya ada isu pemilih ganda sebelumnya. Kemudian kami juga sering mengadvokasi tentang misalnya masyarakat yang tidak memiliki KTP kalau konteks masyarakat adat misalnya. Kalau kita memang hanya mencaratkan hak untuk memilih berdasarkan KTP elektronik yang memang isunya memang datanya masih sering dipertanyakan publik. Nah ini karena terus berulang kemudian publik bertanya gitu. Nah kami pernah mendorong tentang bagaimana koordinasi yang baik antara KPU, Kemendagri, Bawaslu dalam memutakhirkan data ini. Dan tapi sudah terjadi belum itu? Nah itu yang saya juga perlu tanyakan nanti ke Kemendagri begitu dan juga KPU harus menjelaskan apa yang terjadi sehingga ini bisa timbul permasalahan ini. Jadi sekalipun hanya dikatakan cuma satu masalahnya, tapi ada itu ya. Betul. Kalau saya mencoba mencari data pemberitaan misalnya di 2005 pernah ada pemilihan wali kota Bitung, ada indikasi WNA di situ. Memang muncul beritanya, tapi pembuktiannya waktu itu masih tidak terlalu detail. Kemudian 2013 ada kasus di WNA 145 WNA masuk DPT Pilkada Mimika misalnya. Jadi isu keterlibatan WNA dalam pemilu kita beberapa kali dalam konteks sejarah memang keluar. Nah, tapi karena beberapa kali ini kemudian kita harus bertanya tentang kesahihan data. Tapi saya tidak mau juga membawa rasa takut pada masyarakat. Kita juga jangan sampai membuat ini mendelegitimasi proses pemilu. Kita tinggal bertanya saja apa yang terjadi dengan KPU dan Kemendagri misalnya. Iya, tapi kemudian permasalahan ini seperti berulang ya Pak Firman, dan dari Komisi 2 mengurusi soal kependudukan ini berulang terus tiap pemilu, tiap pilkada masalahnya sama. Itu datanya tadi yang spesifik soal WNA sudah disebutkan sama Mas Mulki. Iya betul, memang ini menjadi sebuah keprihatinan kita. Saya kebetulan menjadi anggota Komisi 2, itu memang belum cukup lama karena baru sekitar 6 bulan sampai 8 bulan lah karena penugasan partai. Saya melihat memang ada beberapa hal yang selalu saya tekankan di dalam masalah daftar pemilih tetap. Ketika KPU menyampaikan sosialisasi atau melakukan konsultasi dengan DPR, itu sampai pernah saya tanyakan dan saya pertegas tentang penggunaan EKTP bisa untuk dijadikan alat untuk menentukan hak pilihnya dia atau untuk memilih di TPS. Ketika itu memang sudah muncul indikasi-indikasi terhadap masalah KTP ganda dan sebagainya tadi. Ketika itu saya tanyakan bagaimana di TPS-TPS untuk mencari justifikasi atau untuk mengecek kebenaran terhadap KTP ini. Nah, ini yang sampai sekarang memang belum terjawab karena memang ketika itu
diskusi cukup panjang di Komisi 2, dan kemudian kita juga menugaskan kepada KPU agar mencari jalan keluar yang terbaik. Ketika itu kami usulkan bahwa kalau itu ada alat untuk mendeteksi dari KTP itu apakah KTP ini asli atau tidak, itu tentunya akan konsekuensinya biaya cukup besar. Dan teknologi kan tidak menjangkau sampai ke tingkat desa. Nah, namun kembali konteksnya kepada iktp hari ini yang dimiliki oleh warga negara asing. Ini menarik. Sesungguhnya orang asing yang tinggal di Indonesia untuk memiliki sebuah identitas sebagai tanda penduduk sementara itu memang dari zaman ke zaman ada. Kalau sekarang ada KITAS, kalau dulu itu istilah Kim S, Kim T. Saya kenapa tertarik hadir karena saya dulu adalah ketua asosiasi pengurusan izin kerja tenaga asing se-Indonesia. Jadi sangat paham tentang keberadaan orang asing di Indonesia. Hanya mungkin karena tuntutan teknologi, di dalam pembahasan undang-undang ini yang disampaikan Pak Gede tadi, itu di pasal 63 itu memang dicantumkan. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak salah untuk melaksanakan itu. Karena landasan aturannya ada. Karena landasan aturannya ada. Hanya ketika undang-undang ini dibahas itu, kenapa tidak ada penjelasan-penjelasan tentang hak kewajiban pemegang KTP orang asing ini, karena mungkin ketika itu teman-teman orang asing perlu didata. Kalau dulu cukup hanya Kim S, kemudian dari bahasanya KITAS. Ketika mereka memiliki Kim S atau KITAS, itu mereka harus melapor ke RT RW bahkan sampai ke tingkat desa itu ada semuanya. Bahkan juga melapor di kepolisian. Nah, yang sekarang ini mungkin harmonisasi terhadap regulasi yang ada ini mungkin kurang maksimal sehingga sehari ini terjadi seperti ini. Namun pemilu tinggal 50 hari lagi. Masih ada waktu, saya rasa karena ini ada aturan yang dibuat oleh KPU, mungkin KPU bisa menyempurnakan aturan ini untuk ini meminimasi kemungkinan atau kecurigaan masyarakat atau publik terhadap kemungkinan ada kecurangan-kecurangan ini. Semua kita meyakini bahwa bisa diatasi, namun tentunya regulasinya juga harus dibuat supaya ke depan itu ada aturan yang bagus, karena kami juga sadar bahwa sosialisasi hari ini masih belum maksimal. Untuk warga negara Indonesia saja masih belum maksimal. Apalagi yang menyangkut hari ini. Karena tadi saya ngeklik ada apakah ini hoax atau bukan. Ternyata nick dari orang asing itu setelah dibuka itu juga nama orang lain. Ini kan harus clear ini. Nah, itu juga menarik. Itu yang juga kemudian menjadi salah satu hal yang membuat masalah ini kemudian terangkat ke publik adalah ketika nicknya dimasukkan namanya ternyata namanya adalah yang sebenarnya adalah milik orang Indonesia. Sudah kemudian disampaikan kalau tidak salah ya Pak Gede bahwa itu ada kesalahan input. Tapi bagaimana kita bisa menerima kesalahan input dan apakah ini hanya terjadi? Apa jaminannya sekarang? CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami sekarang mengajak Anda melihat ada grafis berapa orang sebenarnya warga negara asing yang sudah memiliki kartu identitas KTP elektronik. Kita bisa lihat di belakang. Ini adalah data yang kami miliki. Kami ambil dari detik.com, 16 orang di kota Sukabumi, 40 orang di Kabupaten Sukabumi, dan 57 orang di Kabupaten Cianjur ya. Kalau ini berdasarkan asal negara, 28 dari Cina, 16 Korea Selatan, 7 Australia, Pakistan 6, Yaman ada 5, Arab Saudi 5, Singapura 5, India, Malaysia, Amerika Serikat ada 3, Rusia, Prancis, Belanda, dan yang lainnya ada 2. Kemudian Kanada, Brasil, Kamerun, Afrika Selatan, Turki, Iran. Seperti yang dapat Anda saksikan di sana masing-masing ada 1. Kemudian kemarin ada masalah. Dikatakan ini salah input data. Jadi data nicknya kemudian keluar atas nama orang lain yang kebetulan orang Indonesia bernama Bahar. Bagaimana itu kemudian kami harus percaya bahwa itu hanya masalah input data dan hanya 1 kasus saja, Pak Gede? Mbak Putri. Atau ada penjelasan lain yang berbeda ini? Mbak Putri begini. Jadi ada 1 nick begitu diklik nicknya itu yang keluar adalah Bahar. Seperti itu. Padahal nicknya itu katanya nick daripada orang asing itu. WNA itu. Ya.
Tapi itu hal yang sangat mungkin terjadi. Misalnya kalau saya bikin aplikasi, saya masukkan namanya Mbak Putri, ya saya klik nick itu ya keluar Mbak Putri kan. Ya, dan saya bikin aplikasi lagi, nick itu saya tulis Mbak Mulki, nanti saya klik kan keluar itu. Nah sekarang kita mempunyai sistem Tapi bukankah informasi. nick itu nempel ke satu orang itu saja? Betul, tetapi diklik itu di aplikasi mana? Oke. Oke ya, bukan di aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang mempunyai dasar hukum dari negara bahwa kependudukan itu diolah oleh sebuah sistem negara, yaitu sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi tidak kalau ada salah Mbak klik input sekarang, atau bagaimana? Ya, kalau Mbak klik sekarang, nick yang seperti disebarkan dalam media massa itu, yang keluar pasti nicknya orang asing ini, pasti. Tetapi nicknya si saudara kita Bahar ini, itu lahirnya kan 10 Februari tahun 1972. Jadi nicknya itu nggak mungkin di tengahnya itu adalah tanggal lahirnya si orang asing ini. Jadi nicknya si Bahar itu adalah 320 3011 002 72 0011, bukan, tidak sama dengan nicknya daripada orang asing itu. Warga negara asing itu. Enggak sama. Dan saudara kita Bahar ini adalah orang yang taat. Dia sudah mempunyai nick itu yang saya sebut tadi itu 2008. 2008. Ya, ingat ya, 2008 dia sudah punya nick itu. Kemudian dia rekam data dirinya kepada negara itu 2012. Kemudian dia pakai nick itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau kita mau mencari Bahar yang sebenarnya, kita klik nicknya Bahar. Tetapi kalau klik nicknya yang disebar di media itu, pasti keluar orang asing itu. Tetapi kalau kita klik di aplikasi orang lain, bisa keluar orang lain juga. Oke. Ngerti ya maksudnya? Jadi yang dimaksud klik nick seperti itu keluar nama Bahar itu di aplikasi, bukan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang punya negara itu. Dan yang lain juga punya negara, tetapi yang mengurus masalah kependudukan. Iya, artinya bisa salah. Ya. Artinya bisa salah kalau bukan di aplikasi yang dimiliki negara. Sebenarnya semua aplikasi ini dimiliki negara nih, dua-duanya ini. Tetapi di aplikasi yang berbeda. Di aplikasi yang berbeda. Oke? Jadi saya gambarkan tadi, saya bikin aplikasi satu lagi deh. Ya kan, punyanya Mulki nih. Nick yang sama, ini saya klik tuh. Nick yang sama, kemudian datanya data Mulki. Betul? Kemudian saya suruh orang ngeklik ini, nick itu, pasti keluarnya Mulki. Seperti itu. Di aplikasi itu. Tetapi kalau klik nick itu di sistem informasi administrasi kependudukan yang diamanatkan untuk mengolah sistem informasi kependudukan seluruh Indonesia ini, pasti yang keluar itu adalah yang punyanya orang asing itu. Karena hanya satu, nick itu tidak tergandakan, tidak. Hanya satu sistem itu mengeluarkan nick. Lalu kemudian harus dipercaya yang mana? Kalau tentu begitu? Yang dipercaya adalah sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 adalah kementerian yang mengurusi masalah administrasi kependudukan itu adalah Kementerian Dalam Negeri yang diberikan, difasilitasi oleh negara untuk memiliki sistem, namanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, juga dituangkan di dalam undang-undang itu. Oke. Jadi ini menarik ya Mas Mulki, karena kemudian kan memang bagaimanapun aplikasi, juga mungkin aplikasi untuk pemilu, misalnya kita ngecek DPT itu kan juga pasti sama, kita memasukkan memasukkan nick. Jadi bagaimana ini soal ini? Bagaimanapun sudah ada jawaban tadi dari Kementerian Dalam Negeri untuk itu, tapi kan juga tidak dipungkiri yang lain-lain juga menggunakan sistem yang sama, yang seharusnya itu single digit, yang nomor identitas yang menempel pada kita, dan itu tidak bisa diubah-ubah kan? Oke. Kalau kita lihat kan sebenarnya ada 3 ya. Kita punya DPT, ada DPTB, DPK. Kalau DPT itu didasarkan pada data pemilu terakhir. Kemudian harus disandingkan dengan data dari Kemendagri. Nah, ini yang saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Apakah memang isunya tidak ada koordinasi
atau memang salah penginputan atau seperti apa. Ini yang kami sedang publik terutama mempertanyakan ini ke KPU, ke Kemendagri, karena kalau tidak bisa dijawab kan kemudian publik bertanya-tanya. Lalu bagaimana dengan data yang jumlah pemilih keseluruhan 190-an juta itu? Gitu. Proses ini bagaimana sehingga menghasilkan data yang benar. Tapi kalau kita angkat lebih besar kan kembali tadi isunya ada dua. Yang pertama, apakah boleh WNA punya KTP? Iya. Konteksnya KTP elektronik, oh ternyata boleh karena memang menurut undang-undang seperti itu. Iya. Meskipun kita juga harus kritis apakah ini tepat begitu, karena kalau kita lihat mereka sangat serupa begitu. Cuma ada beberapa data pembeda misalnya soal kewarganegaraan dan kemudian durasi, karena KTP elektronik itu WNI itu bisa seumur hidup, kalau WNA terbatas waktunya begitu. Tapi kalau dilihat sekilas, kalau tidak hati-hati maka kita akan bisa terjebak bahwa itu sama dengan KTP elektronik WNI begitu. Nah, kita harus kritis terhadap regulasi itu menurut saya. Gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan tentang apakah WNA boleh memilih. Nah, ini juga sudah clear bahwa WNA tidak boleh memilih. Mungkin menurut saya, selain kita bicara tentang KPU, kemudian harus berkoordinasi dengan Kemendagri, termasuk juga Bawaslu di situ untuk kembali memastikan data-data ini. Isu kedua mungkin bisa penyaringnya adalah petugas di lapangan nanti. Mereka harus benar-benar secara real nanti melihat data tiap penduduk itu. Kan yang akan datang ke TPS nanti kalau dia sudah terdaftar DPT maka dia ada form A5 dan KTP elektroniknya dibawa saat pemilihan. Mereka bisa memilih dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian untuk yang DPTB ini mereka yang pindah dengan alasan tertentu, misalnya sakit, tahanan atau mahasiswa misalnya berpindah. Nah, mereka ini akan ada form A5 beserta KTP elektroniknya. Mereka bisa memilih dari jam 7 sampai jam 1. Kemudian ada juga yang DPK. DPK ini kan yang tadi yang menggunakan KTP elektroniknya saja, itu dari jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, ini mungkin ruang yang rawan, yang rawan dan kritikal buat penyelenggara di tingkat paling bawah di TPS, kemudian untuk benar-benar menyaring. Memang kita pahami dulu, kami termasuk yang kemudian mempertanyakan bagaimana mengecek KTP itu asli atau tidak di TPS karena tidak punya alat. Memang ada isu pengadaan begitu. Inilah yang menurut kami kemudian KPU harus dengan benar-benar serius kemudian memberikan pelatihan kepada petugas TPS. Mereka sekarang ada di tahap sedang rekrutmen petugas TPS di daerah. Momentum yang sangat tepat. Syukurnya isu ini keluar sebelum pemilu begitu. Jadi masih ada waktu. Masih bisa untuk pencegahan. Itu mereka harus menurut saya harus sangat serius menyelesaikan masalah ini. Harus sangat serius, Pak Firman. Di lapangannya seperti apa? Apa yang Anda khawatirkan? Begini, kalau saya melihat fakta di lapangan, karena saya hampir sehari-hari itu terjun langsung ke masyarakat, saya khawatir. Jangankan ini yang terkait dengan KTP elektronik, yang terkait dengan orang asing tadi. Sedangkan penduduk warga negara Indonesia saja, dengan sistem pemilu yang secara serentak, dan kemudian dia harus menerima kartu sebanyak 5 yang warnanya berbeda-beda. Saya sudah mencoba melakukan simulasi-simulasi, itu banyak yang salah. Ya karena memang waktunya yang sangat sempit, karena KPU tidak punya banyak ruang, tidak punya banyak waktu untuk sosialisasi ke masyarakat, dan kemudian KPU juga banyak akhir-akhir ini kan gugatan-gugatan yang di luar dugaan, termasuk kasus Pak Ketua DPD RI yang berkepanjangan, ini pun juga PR tersendiri bagi KPU. Namun kembali kepada iktp orang asing ini, saya betul-betul meminta kepada KPU agar KPU segera membuat regulasi bagaimana agar KTP untuk orang asing ini, karena warnanya sama, bentuknya sama. Ini apakah hoax atau tidak, ya yang disampaikan Pak Gede tadi, kami dapat dari media sosial yang disebutkan Pak Gede tadi, ini namanya Go Cui Chen. Ini nicknya sama seperti nicknya si Bahar. Kalau Pak Gede tadi menyebutkan 320 3011, tapi di sini 320 3012 50 377 0011. Terus kita buka lagi, itu di Bahar, itu nicknya juga nick ini, nick yang sama. 320 30 125 03 77 0. Ini yang bahaya. Nah, dengan kasat mata KTP-nya ini kan sama persis. Apakah memungkinkan? Apakah mungkin
teman-teman yang di KPPS itu bisa secara cermat melihat perbedaan kartu. Karena tidak ada perbedaan warna. Kecuali kalau dulu untuk sesama KTP elektronik untuk orang warga negara Indonesia WNI asli dan warga negara asing yang bekerja atau mendapatkan EKTP atau karena konsekuensi dia bekerja dan sebagainya, itu warnanya beda. Itu mungkin relatif mudah. Nah, oleh karena itu ini menjadi tugas KPU yang tentunya harus bagaimana membuat regulasi meminimais jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Karena kecurangan ini bukan hanya untuk pemilu presiden saja, mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk partai-partai tertentu mungkin bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Ini kan kaitannya kemarin ada kecurigaan kenapa kok ada sosialisasi KPU dengan bahasa Mandarin dan sebagainya. Ini kan terus dirangkai-rangkai. Ini apapun kami sebagai anggota DPR Komisi 2 yang punya fungsi pengawasan, kita minta agar masih ada waktu kurang lebih 50 hari untuk bagaimana agar kecurangan jangan masih terjadi dan pemilu betul-betul dijalankan secara jujur dan adil. Oke, itu nanti kita bahas setelah jeda. Kita sekarang jeda, termasuk kita membahas tadi yang dikatakan Mas Muki di situ soal koordinasi antara KPU dan Kemendagri. Sekarang kan kita lihat kemudian di media sudah ada penjelasan bahwa mereka tidak memiliki hak pilih itu dari KPU. Kemendagri juga kemudian berlandaskan mereka sudah sesuai dengan aturan, mereka sudah sesuai dengan undang-undang. Tapi memastikan tidak ada pelanggaran, tidak ada yang disalahgunakan nantinya di lapangan. Apa yang akan dilakukan? Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sudah dijelaskan tadi soal undang-undangnya, kepemilikan, dan juga apa hak dan termasuk hak dari mereka warga negara asing yang memiliki KTP elektronik. Tapi memastikan ini tidak disalahgunakan. Apa yang bisa dilakukan sekarang, Pak Gede? Apakah akan memfasilitasi kemudian teman-teman KPPS misalnya? Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tentu ini ranahnya ranah penyelenggaraan daripada pemilu, ya bukan ranah persiapan lagi. Jadi ini KPU sudah mempunyai instrumen-instrumen yang memadai untuk itu, tinggal kita memastikan itu berjalan, instrumen-instrumen itu di lapangan. Tapi apa masukannya? Masukannya adalah kami yang di luar ini, yang di luar penyelenggaraan pemilu, mendapatkan instruksi yang sangat kuat dari pimpinan kita bahwa kita harus berbuat sesuatu semaksimal mungkin untuk membuat pemilu ini sukses. Nah, salah satunya adalah Saudara Bahar ini. Mana sebenarnya nicknya, kami memberikan instrumennya. Kalau misalnya Saudara Bahar ini mau dicari sebenarnya nicknya yang mana, dengan gampang kami sodorkan alat pembaca biometrik, pasti akan keluar nicknya mana. Itu kami mempunyai itu. Dan kasus-kasus lain kita memberikan hak akses kepada KPU di 514 kabupaten kota dan sekarang sudah dipakai oleh KPU. Untuk memverifikasi kalau ada data-data yang KPU curigai. Nah, kemudian pada hari H, kami sudah mendapatkan perintah untuk menginstruksikan ke tingkat bawah seluruh dinas kependudukan dan pencatatan buka. Jadi tidak menjadi hari libur khusus untuk ini karena kita mau membackup kalau seandainya ada yang masuk ke dalam TPS diragukan. Jadi call center kita dia bisa dihubungin apa benar orangnya itu. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan selain memverifikasi data-data yang dianggap diragukan kevaliditasnya. Jadi saya tekankan sekali lagi tidak ada satu nick dimiliki 2 orang, tidak ada. Pasti kami pastikan. Nah sekarang kalau sekarang saja Bahar kita datangkan ke sini, kita sodorkan alat pembaca kita biometrik, itu pasti keluar nicknya Bahar sendiri. Fasilitasnya kemudian sudah ada, sudah dibuka juga ada call centernya, tapi Pak Firman memastikan bahwa ini kemudian sampai kepada mereka yang di bawah yang di tingkat TPS, bahwa ada fasilitas-fasilitas seperti ini. Ini kelihatannya agak sulit ya, karena menyangkut masalah teknis. Saya rasa begini, kalau menurut saya ini masih ada waktu. Semua tenaga kerja asing di Indonesia kan terdata di kantor imigrasi. Imigrasi segera menyerahkan semua data-data tentang warga negara asing yang ada di Indonesia. Itu dilakukan untuk kepentingan agar ada verifikasi antara tenaga asing yang terdata di kantor keimigrasian dan yang terdata di tempatnya Pak Gede dan kemudian di DPT-nya ada nggak? Nah, ini penting. Nah, kemudian ini juga Bawaslu.
Bawaslu memang ada tambahan kerjaan ini. Karena Bawaslu harus menjalankan juga fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan Pak Gede tadi. Nah, Bawaslu dengan pengawas yang direkrut oleh Bawaslu, saya rasa ini ada training khusus, bimbingan teknik khusus untuk mengawasi terhadap perilaku orang tua. Dan kalau perlu Bawaslu yang ada, ketika mereka ada indikasi dicurigai, mohon maaf, bukan ini ada quote-unquote curiga karena ada konotasi negatif, ini karena ada warga negara pribumi dan asing. Tapi ketika ada indikasi ini, mereka bisa mewawancara. Kan seperti kalau kita keluar dari airport di Amerika, begitu kita curigai boleh, itu masukkan pas diajak wawancara. Begitu mereka diajak wawancara bahasa Indonesianya gelepotan, ya udah dicurigai dan dipinggirkan aja. Nah, itu salah satu yang mungkin terobosan bisa dilakukan seperti itu. Namun ini harus ada dibentak. Namun semua harus dibikin regulasi aturan supaya ada dasar hukumnya. Tapi yang paling aman adalah yang paling awal harus imigrasi segera menyerahkan data-data daripada tenaga asing seluruh Indonesia. Mana yang pegang KIMTE, mana yang kitas, mana yang sudah kawin dan sebagainya harus serahkan kepada KPU. Terakhir Mas Muki, singkat saja. Saya mau bilang begini, bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena isunya kemudian kan bicara tentang efeknya kepada publik. Setidaknya ada 4. Pertama, sistem pemilunya. Semakin terbuka dia, misalnya kalau kita bandingkan proporsional tertutup dengan terbuka, maka terbuka akan lebih mendorong publik terlibat. Kemudian yang kedua, isu kampanye. Apa yang diangkat oleh para calon. Yang ketiga, tentang waktu kampanye. Semakin panjang biasa semakin melelahkan masyarakat, semakin malas. Tapi yang keempat, yang paling penting bicara tentang integritas penyelenggara. Nah, ini yang kemudian sedang dipertanyakan oleh publik. Nah, saya mau bilang juga bahwa selain sisi bahwa kita KPU mengakui bahwa memang ada isu di situ, kita harus paham juga bahwa kadang-kadang isu juga lahir dengan background atau kepentingan tertentu. Di 2017 isu tentang warga negara asing juga keluar, tapi kita harus lihat bahwa ada racial tone di situ. Ada background kepentingan untuk membuat pemilunya kemudian tidak terlegitimasi. Jadi saya harus menjelaskan dua isu itu. Tapi yang terakhir, kalau kita bicara tentang apa yang seharusnya dilakukan, yang pertama, kami mendorong KPU, Bawaslu dan Kemendagri benar-benar langsung rapat, mungkin kalau bisa malam ini duduk bareng membahas, selesaikan. Lalu yang kedua, termasuk imigrasi. Betul, termasuk juga imigrasi. Data orang asing di situ. Lalu yang kedua, kita benar-benar memastikan petugas di lapangan di TPS teredukasi dengan baik tentang bagaimana memilah dan membedakan. Mungkin yang terakhir nanti menarik juga yang Bapak sampaikan, kesiapsiagaan petugas Kemendagri misalnya. Siapapun itu yang menyelenggarakan pemilu untuk standby agar pemilu kita aman, damai, masyarakat berpartisipasi dengan baik. Dan sosialisasi harus sampai bawah. Itu yang terpenting. Terima kasih Mas Muki, Pak Firman, Pak Gede, terima kasih banyak. CNN Indonesia Prime News segera kembali.